ketemu lagi di Miles and Kels. Video hari ini merupakan video misi opsional dari K-Influencer 2023 dengan tema Challenge 24 Jam sebagai orang Korea. Temanya menarik banget ya. Jadi kita bakal, di video ini kita bakal menyajikan sesuatu yang unik. Yes. Jadi kita bakal kayak hidup 24 jam sebagai orang Korea di kala waktu mereka menghabiskan weekend. Nah, gitu ya. Jadi kayak betul. Sabtu Minggu gitu ya, ketika lagi having fun gitu ya, refreshing di akhir pekan. So gimana? Kita langsung lihat aja videonya. Yes. Memulai hari dengan makan pagi tentunya ya. Bangun dulu bangun. Oh ya, bangun Habis itu dulu. makan. Nah Langsung kalau makan. ini kurang lebih mungkin kayak di jam 9 sampai jam 10 gitu ya kita makan pagi. Nah sebagai orang Korea mungkin Ya, ya. sebagai orang Sebagai Korea. orang Korea kan seperti ini ya. Seperti orang Korea. Kalau kita bakal makan di traditional market dan salah satunya traditional market di kota Seoul yang terkenal banget adalah Gwangjang Market. Jadi ini saking terkenalnya pernah muncul juga di Netflix ya kan. Jadi ini benar-benar rame. Kita kan juga udah pernah ke sana ya waktu beberapa tahun lalu dan itu memang rame banget. Itu kayak masih jam 9 gitu ya, jam 9 jam 10 seperti yang tadi kita bilang gitu ya, kayak udah banyak banget orang yang makan. Yes. Dan di situ tuh yang kita cobain waktu kita makan bibimbap dan Sama juga mandu makan ya. mandu. Kayak ada foto-foto pernah muncul di variety show apa Ya, gitu-gitu Running kan. Man, gitu-gitu Jadi ya. yang mana nih seru banget gitu. Bener-bener. Dan lebih seru lagi tempat ini nggak cuma jual makanan dan juga kalau zaman dulu kan sebenarnya lebih terkenal kayak untuk menjual Kayak bahan pangan segar bahan-pangan gitu ya, buah, kayak seafood, sayur-sayuran, daging gitu. Nah kalau sekarang tuh ada ya tempat makan gini dan juga ada jualan hanbok ya waktu itu ya, dan juga kayak beberapa perlengkapan rumah gitu ya. jual kain, jual baju-baju juga ada gitu. Jadi lengkap banget sih. Dan di situ salah satunya tuh yang terkenal ada bean pancake, Oh bean pancake. iya betul-betul. Tapi kita juga belum pernah coba sih. Katanya itu wajib dicoba sih guys. Iya. Next time Next. kita harus coba ya. Lanjut di jam 10 sampai jam 2 siang sebagai orang Korea, kita berkunjung ke National Museum of Korea. Jadi emang kita tuh emang hobi ya kalau ke Korea, salah satu itu lihat museumnya gitu, belajar budaya dan culture-nya gitu. Iya kayak betul. seru sih. Dan memang orang Korea juga hobi. Orang Jadi Korea beneran ya kayaknya guys. bukan waktu kita. kita kesana kayak perbandingan turis gitu ya sama lokal, kayak masih tetap banyak kan Banyak orang lokal loh. sih yang berkunjung. Jadi memang menarik banget, dan museum ini tuh ternyata museum terbesar nomor 6 di seluruh dunia. Jadi kayak wow, keren Setuju banget banget dari sih. Korea. Gede gitu banget. ya. Makanya kalau kalian lihat kita spare banyak waktu di sini jam 10 sampai jam 2 karena memang sebesar itu banyak banget yang bisa dipelajari, dilihat, dinikmati gitu ya. Jadi kayak Yes. bagus sih, itu luas dan bagus banget. Museumnya itu emang gede, ada 3 lantai, terus kayak exhibitionnya banyak banget, terus kayak buat kalau kalian juga ARMY itu wajib banget kesini karena spot ini pernah menjadi tempat syutingnya BTS yang itu loh, kalau yang agak baru yang Ogyeongcha ya. Yang promosi sama kota Seoul dan juga Dear performance Class. mereka ya, Dear Class of 2020 kayak Keren banget. bahkan itu sampai ada ininya ya, beberapa ada spot-spot kayak di sini BTS berdiri gitu ya. Iya, Terus kalau di betul, dalam betul. museum juga yang mereka rekaman Ogyeongcha tuh di sini gitu kayak Seru banget sih, dan secara kalau pemandangannya juga di luar tuh bagus banget karena kayak kalian tuh bisa langsung lihat ada Namsan Tower ya, di situ. itu tuh kaget banget sih waktu kita keluar MRT terus lihat oh ya oke itu museumnya, terus waktu deketin kayak ada view Namsan Tower kayak bagus banget, terus halamannya juga luas banget dan banyak. Waktu itu kita pergi spring jadi kayak banyak bunga cantik gitu ya. Jadi di depan museumnya juga ada coffee shop gitu, jadi ada banyak orang yang emang santai gitu ya. Iya. Menikmati udara yang segar gitu ya, pemandangan yang cantik dengan segelas kopi kayak mantap banget sih. Iya betul. Nah salah satu daya tariknya itu ada immersive digital gallery ya. Di sini tuh kayak kalian bisa lihat kayak ada layar dengan ada lighting yang keren banget. Dan Ada itu kayak ruangannya apa kayak gini guys, kayak apa sih? berkotak. Iya, jadi kayak mungkin kalau kayak segi 4 gini ya, jadi 3 sisinya ini itu layar kayak Dan sampai lightingnya tuh sampai ke lantai juga. Oh ya bener-bener kan? yang disorot gambarnya tuh sampai ke lantai, kayak bagus banget sih. Itu Bagus bener-bener banget. kayak salah satu highlights yang aku inget banget waktu ke museum itu. Terus ada musik-musik
Koreanya juga kan, tradisional Korea, terus kayak performance-nya dalam gambar-gambar gitu ya. Jadi benar-benar perpaduan yang keren banget sih, sound, vision, sama lighting gitu ya. Keren banget sih. Dan lebih kerennya lagi kesini itu gratis. Lanjut, karena sudah jam 2, Iya. akan lanjut di jam 2 sampai jam 5 ini untuk makan siang, dan abis itu keliling di daerah namanya Haewha. Di sini kita bakal makan cimtak ya. Cimtak. Jadi pertama kali makan cimtak kita. Jadi baru sekali sih sebenarnya, belum pernah makan. Jadi enak gitu ya. Jadi cimtak itu kan kayak menu ayam rebus gitu, kayak ayam rebus dengan berbagai kayak wortel, ada juga yang kayak myeonnya Korea itu gitu ya, terus pakai keju, nice jadi banget. kayak kalau di Indonesia kayak ayam kecap gitu tampilannya, kecap, kecap tapi dengan cita rasa Korea, ada pedes-pedesnya juga kan ya, cabai-cabainya gitu, tapi enak banget sih. Enak banget. Dan Haewha ini areanya juga unik ya. Di daerah ini masih di Seoul, dan di sini juga banyak banget kayak jalanannya juga unik, terus kayak banyak pepohonan, kafe, ada jual-jualan juga, tokonya juga lucu-lucu gitu. Iya, jadi sebenarnya agak vibe-nya tuh kayak mirip-mirip kayak daerah anak muda gitu ya, bisa kayak Hongdae gitu, tapi ini yang lebih terkenal di kalangan orang lokal gitu ya, Haewha. Jadi ada foto box gitu, foto box juga di sana, dan juga makan siang, terus kita keliling ke toko-toko perintilan gitu yang lucu-lucu gitu. Dan ini tuh terkenal juga dengan banyak teater di sini. Jadi kalian bisa lihat di pinggir jalan tuh ada kayak jadwal buat nonton teater, acara-acaranya gitu ya. Ada jadwalnya. Terus juga ini deket banget sama beberapa universitas di sekitar sono. Makanya kayak bisa dibilang disebut kayak area yang Daehangno gitu ya. Jadi kayak tempat daerah kampus gitu, jalanan university streets gitu. Iya. Karena ini juga daerah university ya. Jadi menurut aku street food di sana harganya lebih murah. Jadi ramah di kantong buat para pelajar gitu ya. Jadi kalau kalian mau coba street food Korea dengan harga yang lebih murah, datang bisa ke kawasan Haewha. Ya, catat. Sekarang udah sore, sekitar jam 5 sore. Saatnya kita pindah ke Han River. Jadi kalau Han River itu bisa dibilang kalau di Paris tuh kayak Sungai Seine. Kalau di UK itu ada Thames River ya. Jadi kalau di Korea ada Hangang River. Kayak ini dicintai oleh orang lokal banget sih kalau menurut aku, dan juga disukai oleh turis juga. Jadi rame banget sih, bener-bener kayak sore itu waktu yang paling sempurna banget, dan apalagi weekend gitu ya. Orang-orang tuh suka banget kesini, kayak lebih sukanya tuh piknik. Ya, saking orang Korea suka piknik, di situ tuh sampai ada tempat penyewaan mat buat piknik gitu. Perlengkapannya juga kok, bukan cuma mat doang ya, ada yang lain-lain juga. Jadi kayak disewain gitu, dan itu memang banyak banget sore hari ya, orang duduk di bawah pohon, di rumput-rumput, di pinggir sungainya. Ya, gitu betul. Piknik gitu. Dan banyak juga street food. Banyak banget yang jualan ya, tuh ada yang jualan takoci, ada yang jual tteokbokki, ada yang jual chicken, ayam goreng, terus yang kentang tornado gitu ya. Jadi kayak wangi banget gitu ya, kayak nggak mungkin nggak dibeli gitu ya. Jadi kita di situ cobain tteokbokki waktu itu ya, di salah satu stall yang jualan di situ. Iya. Kita coba. Dan gak lupa juga makan ramen ya, di sana tuh wajib. Jadi ini banget menurut makan aku ramen. highlights-nya gitu ya kalau ke Han River, kayak harus banget gitu, kayak makan di Pyeongjong juga bisa sih, cuman emang rasanya beda sih. Kalau misalnya kamu coba Shin Ramyeon gitu di convenience store sama di Han River, rasanya lain ya. Another level. Itu kayak kalian wajib banget ya, ini benar-benar recommended. Terus kayak adem gitu kan, kayak angin-angin pinggir sungai gitu ya. Terus memang disediakan banyak meja makan buat duduk-duduk di situ. Terus yang paling kerennya lagi di sana itu ada mesin khususnya. Jadi nggak cuman masak ramen yang in a cup gitu, tapi mereka jual kayak self cooking kitnya gitu ya. Dan itu mesinnya di situ ada, tinggal pencet-pencet masak, keluar air gitu, kayak seru-seru, pengalaman yang seru banget dan wajib dicoba sih. Oke, sudah jalan-jalan ke Han River, kita lanjut lagi nih, masih banyak waktu. Jam 7 sampai jam 8.30 lah ya, kurang lebih 1,5 jam kita mau menghabiskan waktu di Gyeongbokgung. Nah, mungkin kalian kayak, nggak salah malam-malam gitu ya. Kan Kak, ini jam 7, jam 8 malam. Yes, jadi kalau ke Korea itu
wajib banget nih ya, karena cuman akan diadakan 2 kali setahun biasanya. Itu di musim spring sama autumn. Itu ada acara namanya Gyeongbogu at Night. Jadi kayak night tour gitu, dibuka sampai malam, dan itu menurut aku vibe-nya lain banget. Jadi mungkin buat kalian yang udah pernah ke Gyeongbogu di siang hari, malamnya tuh lain gitu loh suasananya ya. Different. Dan lagi-lagi karena ini cuman diadakan 2 kali, dan juga abis pandemi kemarin kan nggak dibuka ya acaranya. Betul. Jadi tuh kayak rame banget guys. Dan Rame. itu bener-bener antrian untuk orang lokal. Ya itu yang panjang. Bisa lihat di video itu kayak mengular banget ya. Kayak bener-bener orang lokalnya suka banget jalan-jalan di malam hari kesini. Iya. Gitu ya. Nah kalau buat turis mancanegara itu ada antrian khususnya di tiket box itu. Nanti kita tinggal tunjukin paspor aja, terus langsung purchase tiketnya, dan ini harganya 3.000 won ya. Ya, jadi sama sih kayak tiket di siang hari sama aja, dan kalau pakai hanbok sama juga masuknya gratis. Betul. Dan waktu kita datang ke Gyeongbogu at Night itu di Gwanghwamun tuh lagi ada pesta kembang api guys. Jadi kita kayak bener-bener lagi di daerah yang agak dalam, lari lagi keluar buat lihat kembang api. Semua orang berlari gitu. Langsung rekam semua. Bagus banget sih, dan cukup panjang waktu itu durasinya juga. Ya bener-bener keren banget. Yes, jadi kayak kalau kesini wajib banget sih foto-foto karena hasilnya keren banget. Beda lah gitu, kayak orang kayak siluet gitu ya. Tapi belakangnya kayak bangunan-bangunan istananya itu menyala gitu dengan lampu-lampu. Jadi aduh, vibe-nya beda banget sih. Kalian wajib banget sih untuk datang ke Gyeongbogu at Night. Dan kembali sudah malam. Udah lapar lagi. Lapar lagi. Jam 8.30 sampai 9.30 lah ya, 1 jam kita akan dinner samgyeopsal. Jadi kalau ke Korea nggak makan Korean barbecue itu nggak afdol banget. Betul. Kurang banget. Karena nggak tahu kenapa orang Korea suka banget sama Korean barbecue, dan itu restoran Korean barbecue ada di mana-mana. Bener. Gitu Banyak dan semuanya rame. Mungkin karena bisa makan berkeliling rame-rame gitu ya, bakar daging sambil ngobrol gitu ya. Jadi kayaknya suka banget lah gitu ya untuk bareng-bareng makan di Korean barbecue. Dan saking terkenalnya bahkan di setiap tanggal 3 Maret itu diperingati sebagai Samgyeopsal Day, guys. Wow. Kayak apa ya perayaannya ya? Tapi emang samgyeopsal di Korea itu beda banget sih. Levelnya beda banget. Emang enak Dan banget. ya tentunya akan disediakan bancaan yang sangat banyak gitu ya. Dan ada sayurnya juga. sayurnya, Biar bikin tambah iya, seger. toge, ada yang kadang pakai asparagus, ada juga bancaan-bancaan lainnya tuh yang kayak apa sih, daun bawang lah, ya kimchi tentu ada, Iya, bawang betul. putih. Bahkan kalau di sana ada cocolan-cocolan dipnya yang kayak kita nggak pernah lihat sebelumnya gitu, selain garam gitu. Terus ada kayak kuah merah gitu buat dicocol, kayak wajib banget Nice sih. banget sih. Bahkan ternyata ada satu survei di tahun 2006 itu ya yang mensurvei orang Korea yang orang-orang dewasa itu ternyata 85%-nya daripada orang dewasa di Korea itu memilih bagian pork belly atau samgyeopsal ini sebagai bagian favoritnya. Actually it's mine too. It's mine as. Jadi itu udah seharian ya. Sehari sebagai orang Korea. Jadi seharian udah jalan-jalan, makan lagi, jalan-jalan. Atau bisa dibilang kayak malam mingguan sebagai orang Korea. Ya, Gak? mingguan yang perfect banget nih itinerary-nya seharian ya. Seru banget. Jadi penasaran banget pengen denger cerita dari kalian juga. Jadi boleh banget dengan komen kalian ya. Menurut kalian yang paling kayak Korea banget tuh ngapain sih gitu ya. Dan semoga kalian suka dan thank you banget udah nonton video kami. Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.